kemana? Main ya, malam mingguan ya. Oke Bapak Ibu, kegiatan sudah kita record ya dan sudah kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bu Hartini ya selaku narasumber. Suaranya kedengaran, Pak. Nggak kedengaran? Halo, tes. Kedengaran. Bentar. Ibu Hartini kedengaran suara saya? Jelas. Ya. Di Ibu dibesarkan ya. Ya, Ibu Hartini dan Bapak Ibu semua peserta pelatihan asesmen pembelajaran ya kurikulum paradigma baru yang saya hormati dan semoga berbahagia dimanapun berada. Marilah selalu kita panjatkan ya mengawali kegiatan ini selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Terutama nikmat kesehatan Bapak Ibu ya sampai sekarang masih diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk belajar ya, mencari ilmu ya, pelatihan di forum MGMP ini. Bapak Ibu semua yang berbahagia, pada hari ini adalah hari yang terakhir ya pelatihan kita di sesi ketiga, hari yang keempat ya. Tema kita itu adalah tentang asesmen pembelajaran diferensiasi ya, produk ya. Nanti akan bersama dengan Ibu Hartini. Ibu Hartini adalah salah satu guru penggerak di Kabupaten Bogor, bertugas di SMP Negeri 1 Cigombong ya. Juga sebagai tim dalam guru penggerak dan tim ahli Bapak Ibu ya bersama dengan Bu Wulan ya. Bapak Ibu nanti silahkan berdiskusi ya, berkolaborasi bersama dengan Bu Hartini. Beliau akan memaparkan dulu materinya. Bapak Ibu bisa langsung bertanya atau nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu bisa menanyakan ya, menguatkan hal-hal yang belum paham. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa marilah selalu kita buka ya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan izin Allah SWT kegiatan kita pada siang hari ini ya, di hari yang terakhir diridhoi ya, mendapat berkah ya, berpahala bagi kita semua, ilmunya masuk ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak telat. Ya Pak, silahkan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti untuk karena ini hari terakhir ya, untuk laporan pengembangan dirinya nanti kami buatkan besok ya. Jadi Bapak Ibu selalu kalau ikut pelatihan di forum MGMP, tujuan utama adalah Bapak Ibu mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu yang terbaru, yang harapannya bisa diimplementasikan di kelas-kelas pembelajaran. Namun juga kami selaku pengurus forum itu memberikan fasilitas tambahan ya, yaitu berupa laporan pengembangan diri dan juga sertifikat ya. Itu sangat bermanfaat Bapak Ibu, terutama yang pegawai negeri yang mau naik pangkat Bapak Ibu, itu pasti diminta golongan 4 apalagi itu pengembangan dirinya harus perlu 4, golongan 3 itu minimal 3 ya. Nah, sebuah laporan pengembangan diri itu baru diakui apabila ada laporannya, ada sertifikat, surat tugas, ada jadwal, ada narasumber, ada foto-foto. Nah, kami dari panitia sudah menyiapkan itu semua. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan paling materinya yang belum ada ya, dimasukkan saja. Itu juga poin-poin saja. Yang lain-lain daftar hadir sudah lengkap, surat undangan sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu itulah kemanfaatannya Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Forum MGMP ya. Kalau untuk sertifikatnya mungkin kalau nggak Selasa apa Rabu ya. Kalau Senin kan mendadak ya. Tapi kami usahakan ya, semoga Senin bisa, tapi kalau enggak ya nanti hari Selasa ya, apa Rabu. Kami masih menunggu dulu nomor surat dari Disdik ya, nanti biasanya Bu Susi akan memberikan nomor itu, baru kami cetak ya, seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya selama hari ini. Hari ini masih ada satu agenda, yaitu asesmen pembelajaran diferensiasi produk ya, yang akan dipimpin oleh Ibu Hartini. Kepada Ibu Hartini dipersilahkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Darno atas kesempatannya. Kemudian terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir ya di sini.
di webinar assessment tentang Merdeka Belajar mungkin ya. Nah, mungkin di saat weekend ya, waktunya istirahat, Bapak Ibu masih bersedia menyempatkan diri untuk hadir di webinar kali ini. Yang tidak bisa mungkin nanti akan melihat, menyimak di rekamannya ya. Di rekamannya mungkin kita maklumi ya, yang lain mungkin sedang ada di luar. Tadi juga sebenarnya saya masih ada acara tadi di Dinas Pendidikan, tapi segera lari ke sini takutnya di sana sinyalnya hilang gitu ya. Jadi aman kalau di rumah. Baik Bapak Ibu, kita akan coba ya. Saya sebenarnya di sini hanya sharing ya, sharing saja. Kita berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman karena ini merupakan hal yang baru tentang kurikulum paradigma baru ya, walaupun sudah diterapkan di sekolah penggerak, tapi karena ini hal yang baru mungkin semuanya masih meraba-raba gitu ya, masih meraba-raba sambil belajar seperti itu ya. Nah, ini mungkin di sini ada yang sudah menerapkan di sekolah penggerak ya, yang sudah menjadi sekolah penggerak di angkatan 1, angkatan 2 ya. Mungkin ini sudah menerapkan tapi hanya beberapa guru saja mungkin ya. Seperti Bu Yulia, ini sekolahnya sudah sekolah penggerak ya Bu ya? Iya Bu, tapi saya ngajar kelas 8, 9. Nggak ngerti. Iya, yang ngajar kelas 7 saja ya, yang komite. Iya Ibu. Iya, gitu ya. Dan ini sebenarnya yang sudah saya, kalau ditarik garis merahnya antara sekolah penggerak dengan guru penggerak, sebenarnya ini kita itu arahnya ke Merdeka Belajar, kemudian juga keterampilan abad 21 yang akhirnya akan melahirkan pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu di sekolahnya belum sekolah penggerak ya, tapi di sini kita mulai saja karena memang ini kalau menurut saya ya ini bagus sekali ya, karena kita benar-benar pembelajaran yang berpihak pada siswa dan berpusat pada siswa ya. Jadi kita benar-benar apa ya, memperhatikan siswa itu seperti apa ya. Yang dulu mungkin kita itu hanya melihat nilai saja ya, nilai saja yang kita perhatikan. Tapi sekarang mulai kita pelan-pelan menuju ke Merdeka Belajar tersebut ya. Kemudian juga ini yang jadi kita mulai dari sekarang, mulai sedikit-sedikit gitu, walaupun saya juga masih belajar. Nah, jadi di sini kita sharing aja ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu di sekolah Bapak Ibu juga ini kayaknya ada yang sudah oke gitu, bisa diterapkan. Karena benar-benar kita itu semua pembelajaran itu diserahkan kepada guru masing-masing di sekolah ya. Siapa tahu nih di sekolahnya Bu Purwati nih sudah menerapkan nih, bagi-bagi pengalaman nih seperti apa gitu ya. Kemudian di sekolahnya Bu Sri Mulyani nih, siapa tahu bisa diadopsi di sekolah saya gitu. Karena kita nggak bisa nggak bisa menyamaratakan semua sekolah gitu ya. Siapa tahu dengan adanya inspirasi dari Bapak Ibu, kita bisa berbagi pengalaman gitu ya. Baik, saya akan share dulu. Bagaimana, sudah terlihat share-nya? Sudah Bu, sudah ya. Oke. Ya. Nah ini sebenarnya ini kita masuknya ke diferensiasi produk ya. Jadi itu tadi yang Merdeka Belajar itu ya, Merdeka Belajar. Nah kita benar-benar ini kata kuncinya untuk Merdeka Belajar itu sepertinya ini ya berdiferensiasi ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi, RPP berdiferensiasi. Ini juga ada produk yang berdiferensiasi. Nah, ini jadi seolah-olah diferensiasi itu menjadi kata kunci nih di kurikulum yang baru ini. Ya.
sebelum kita mulai, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa ini dulu ya, bisa menjawab dulu ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ini bisa saya share di sini. Saya tutup dulu. Saya share dulu di grup ya. Nah, ini juga mungkin yang apa ya, yang mulai kita berikan juga ke siswa gitu ya. Ke siswa itu bagaimana perasaan, jadi mereka itu benar-benar dipersiapkan untuk belajar ya. Ini sebentar. Ini sebelum silahkan Bapak Ibu untuk mengisi terlebih dahulu yang ada di grup ya. Kita akan lihat apa sih perasaan Bapak Ibu nih hari ini. Apakah karena kita masih libur nih, masih bahagia, masih apa nih, masih excited ya. Dan hari ini mungkin weekend terakhir nih kita liburan ya. Silahkan bisa diisi link yang saya share di grup WA. Ini kalau saya lihat di sini, apa sih yang diisi? Apa perasaan Bapak Ibu hari ini? Ada yang menulis bahagia, ada antusias, ada saya senang. Ini ada siapa ini? Bu Tri Ratna ya? Bu Tri Ratna, Bu Sri. Ya. Oh, ada lelah. Ini lelah nih mungkin habis jalan-jalan ini paginya ya. Ya. Nah, mungkin nah ini juga mungkin yang bisa kita berikan ke siswa ya, ke murid ini supaya kita samakan seperti apa sih perasaan mereka hari ini ya. Jadi supaya belajar ya, supaya mereka siap untuk belajar, mungkin kita akan lihat dulu ya, kadang-kadang ada yang menjawab sedih, ada yang ketinggalan bukunya apa-apa ya, panik. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, jadi kita usahakan agar murid kita ya itu disamakan dulu seperti apa sih mereka itu. Nah, ini kebanyakan senang ya Bapak Ibu ya. Ini paling banyak senang berarti di sini. Alhamdulillah ya. Walaupun weekend belajar tetap senang gitu ya. Senang bertemu kerabat ya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seterusnya nih ya, kita akan senang, kita akan bersenang-senang ya, kita akan berbagi pengalaman ya untuk menghadapi kurikulum yang baru ini. Baik, terima kasih. Coba kita lanjutkan dulu ya. Nah di sini ada juga yang misalnya kita juga bisa menanyakan hal seperti ini ya di siswa ya, kepada siswa. Nih, misalnya di mana posisi Bapak Ibu dalam pembelajaran selama ini. Nah, kita juga bisa bertanya kepada siswa, di mana posisi kalian dalam pembelajaran selama ini. Nah, di sini bisa dilihat dari ini gambar-gambarnya nih. Gambar-gambarnya ada nomor 1 ya, nomor yang mewakili perasaan mereka
pembelajaran selama ini bagaimana, ada yang nomor 14 ini jatuh ya, ada yang 21 ini nangkring paling atas ya, tapinya wajahnya seperti ini ya, ada yang nomor 8, dan nomor 9 dan lain-lain ya. Coba Bapak Ibu tuliskan ya, selama di mana posisi Bapak Ibu ini dalam pembelajaran selama ini. Kita ibaratkan dalam seminggu ini kan hari keempat ya, hari terakhir nih. Selama hari pertama 2, 3, 4 tentang kurikulum paradigma baru tuh bagaimana sih pandangan Bapak Ibu tuh, seperti apa gitu, posisi Bapak Ibu tuh ada di mana gitu ya. Coba dituliskan perasaannya seperti apa ini. Ya, oke, kita lihat di sini ya. Bapak Ibu bisa tuliskan ya di sininya ya, di message perasaan Bapak Ibu bagaimana. Kita ingin tahu dulu seperti apa sih di message ya. Ada yang sudah menuliskan? Di posisi mana nih Bapak Ibu nih? Posisi 1 kah? Apakah 2 kah? Nah, ini bisa kita terapkan juga ke siswa kita ya. Nah, ini dari sini kita bisa benar-benar mengenal ya, mengenal mereka itu keadaannya seperti apa, kemudian mereka itu bagaimana perasaannya. Nah, mungkin mulai dari situ terlebih dahulu ya. Misalnya nomor 3 nih, nomor 3 nih pengen naik nih, tapinya harus nginjek orang lain gitu ya. Kemudian posisi 6, misalnya dia ingin ke atas, cuma dia membutuhkan orang lain misalnya. Seperti itu ya. Sudah Bapak Ibu menuliskan, silahkan dituliskan ya. Perasaan Bapak Ibu bagaimana ini? Oke, nanti siap ya sambil Bapak Ibu tuliskan. Nanti kita lanjutkan dulu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini sebelum masuk ke diferensiasi produk ya, kita akan lihat dulu di sini pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang suka terdengar itu sering banget nih didengar oleh orang-orang nih, pembelajaran berdiferensiasi itu apa gitu ya. Nah, ini menurut ahlinya nih, menurut Tomlinson nih tahun 2000, di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid ya. Nah, di sini kenapa difference, mungkin kalau bahasa Inggris itu different ya, berbeda ya. Jadi di sini benar-benar kita tidak menyamaratakan semua anak gitu ya. Kita anggap bahwa semua anak itu siap. Semua anak itu sama gitu ya. Apa yang diinginkan, kemampuannya gitu ya. Mungkin selama ini kita menyamaratakan semua murid, mereka mulainya harus sama. Startnya harus mulai di 1 meter itu semuanya gitu ya. Kemudian nanti finishnya di 10 meter. Keinginan kita seperti itu ya. Tapi sebenarnya setiap anak itu unik ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak itu ya, kita itu adalah seorang petani yang menanam. Jadi kalau misalnya ada benih jagung, kita usahakan jagung tersebut akan tumbuh menjadi jagung yang hasilnya, produknya bagus ya. Nah, itu jadi jagung yang tahan terhadap hama penyakit ya, kemudian juga yang memiliki buah yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ingin menanam padi juga seperti itu. Padinya tapi jangan kita tuh nanam jagung tapi ingin menghasilkan padi
gitu ya. Jadi karena setiap anak itu kita anggap unik ya. Jadi makanya di sini ada pembelajaran berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid ya. Kalau untuk guru SD mungkin ini tantangannya lebih ini ya. Guru SD itu kan karena dia mengajar guru kelas itu hanya satu kelas atau guru TK gitu ya. Tapi untuk guru SMP dan SMA mungkin ini tantangannya lebih besar lagi karena kita belajar mengajarnya itu di bukan hanya satu kelas, tapi beberapa kelas ya, apalagi yang guru PJOK gitu ya, yang hanya 3 jam pelajaran itu bisa sampai 10 gitu ya. Dan itu tantangannya untuk mengenal siswa itu lebih banyak lagi. Nah, tapi di sini untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, ini bukan berarti kita akan mengajarkan siswa itu berbeda-beda setiap ininya, oh ke si ini mah, ke si A mah ini harus ini, ke B ini, nah ke C ini ya. Kalau itu mungkin kita juga yang repot ya, karena di sini lebih khusus lagi ya, ini lebih dijelaskan, lebih khusus lagi pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal ya. Jadi tidak harus masa ini kita ngajar 10 kelas, ini bagaimana 10 kelas harus hafal satu-satu, harus di ini satu-satu. Nah, di sini ditekankan lagi keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini juga ditekankan keputusan masuk akal itu seperti apa ya. Misalnya bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Nah, di sini kan kita juga di kelas ya, misalnya gini. Kamu pokoknya semua kerjakan PR, pokoknya semua. Nah, ini memang belajar. Semua anak kondusif. Kalau misalnya kita strict ya, kita galak gitu, disiplin gitu ya, semua anak pasti belajar, mengerjakan. Tapi di sini motivasinya beda ya. Kalau nanti kan ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu kan motivasinya dari kita. Misalnya sebagai guru IPA nih, strength ya gitu ya. Pokoknya seperti ini gini semua belajar. Tapi nanti mungkin pelajaran lain dia tidak akan seperti itu karena gurunya tidak seperti itu gitu. Nah, ini kan berarti motivasi belajarnya itu motivasi dari dari luar, bukan dari anak itu. Nah, yang kita inginkan ya di sini mungkin paradigma baru ini inginnya itu siswa itu belajar dengan motivasi intrinsik. Karena kalau motivasi intrinsik sudah terbangun, nah ini mungkin dia akan tetap ya akan menjadi kesadaran diri dia sendiri. Bukan karena guru, bukan karena temannya, dan bukan karena apa-apa. Karena keinginan untuk murid untuk belajar. Ya, dan bekerja keras mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Jadi kita juga tidak bisa menjudge mereka, misalnya kalau mereka gagal gitu, jangan sampai mereka tuh merasa, oh saya ini gagal, saya ini bodoh. Nah tidak ya, jadi kita juga akan selalu berikan kepada mereka bahwa yang namanya belajar, yang namanya proses, tidak ada kegagalan itu hal yang biasa gitu ya. Kemudian juga kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Ya, jadi di sini memang di kurikulum 13 juga ada ya seperti ini, tapi kalau di sini mungkin lebih ditekankan lagi ya. Jadi di sini kita juga harus memberitahukan kepada siswa ini seperti ini capaian pembelajaran yang harus kalian berikan. Kemudian di sini ada penilaian berkelanjutan ya. Penilaian berkelanjutan ini tentang proses juga ya, bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan. Nah, nanti kita akan bahas apa itu formatif, apa itu sumatif. Untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Ya, ini bisa dilihat dari tes formatif. Misalnya juga kita bisa dengan angket ya untuk menyamakan persepsi ya dengan anak-anak itu. Jadi kita mulainya dari 1 nih, jangan ada yang ketinggalan. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya ya. Setiap siswa itu kan tadi tiap murid tuh unik ya. Jadi di kita tuh merespon, oh si ini tuh suka lamban. Kemudian oh si ini tuh kalau dijelasin tuh susah. Tapi kalau dia ngelihat gambar itu dia memperagakan praktek ya, misalnya guru IPA itu praktek,
itu cepet banget tanggap gitu ya. Tapi kalau ini susah, nah itu kan berarti kebutuhannya kinestetik gitu ya. Kemudian bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Nah ini diferensiasinya di sini. Kemudian ada manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Nah, di sini ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita masuk ke diferensiasi produk, di sini ada konten, ada produk, ada proses. Ya, jadi diferensiasi yang kita berikan ke siswa itu ada 3, konten, produk, dan proses. Ya, jadi di sini prosesnya juga kita lihat, ya, kita lihat diferensiasi, kemudian kontennya juga menyesuaikan kepada siswa. Ya. Nah, di sini ada diferensiasi konten atau materi pembelajaran. Ini diferensiasi materi pembelajaran merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari oleh murid. Ya. Jadi tugas kita yang bertanggung jawab adalah memastikan bahwa semua murid mempelajari materi pelajaran dalam kurikulum yang harus dikuasainya. Ya, tapi ya Anda perlu menyadari bahwa tidak semua materi harus guru yang menyampaikan. Beberapa materi dapat murid gali dari sumber-sumber lainnya. Nah, ini diferensiasi konten ya. Jadi di sini bagaimana capaian pembelajaran itu dapat dikuasai, tetapi bahan-bahannya tidak dari kita semua ya, karena kita percaya bahwa murid itu pasti biasanya lebih bagus ya kalau misalnya kita berikan tugas itu, mereka tuh luar biasa sebenarnya ya. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar ya, tidak sabar ingin cepetan dah selesai, ini waktunya nih, ini waktunya mepet nih, ini gimana. Nah, sebenarnya di Merdeka Belajar itu kita yang benar-benar mendesain mau belajar apa, seperti apa. Nah, yang penting di sini ujungnya semua pembelajaran berpusat pada murid ya. Nah, ini contoh diferensiasi konten ya, menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan ya. Kemudian mempresentasikan ide melalui sarana pendengaran dan visual ya. Jadi ini kita sajikan mereka dari berbagai cara ya, dari visual ya, kemudian juga kita jelaskan, nah itu kita fasilitasi. Kemudian pertemuan dengan kelompok-kelompok kecil untuk mengajarkan kembali ide atau keterampilan untuk murid yang masih mengalami kesulitan atau memperluas pemikiran atau keterampilan untuk murid yang sudah lebih maju. Nah, ini mungkin lebih ke pengayaan ya, kalau untuk keterampilan murid yang sudah maju. Kemudian juga kita bantu untuk pembelajaran yang lebih ini ya, berulang gitu ya, untuk yang sedang yang kesulitan ya. Jadi kita kalau bisa finishnya nanti akan sama gitu ya. Kemudian guru menyediakan kesempatan pada murid untuk memilih subtopik dalam topik utama yang dipelajari. Kemudian setiap murid mempresentasikannya di kelas sehingga semua murid dapat memahami keseluruhan topik utama. Ya, ini mungkin bisa diterapkan jigsaw ya, jigsaw. Nah, di sini jadi ada kelompok-kelompok ya, topik utamanya mereka yang memilih, mereka ingin menjelaskan apa. Nah, ini mungkin lebih ke ini ya, diferensiasi konten. Nah, kalau proses itu seperti apa? Kalau konten tadi mereka memilih apa materi-materi apa yang akan mereka sajikan, kita percayakan kepada mereka, toh nanti juga di akhir kita akan adakan kesimpulan bersama ya, kesimpulan bareng yang akan kita luruskan takut kalau misalnya mereka ada topik-topik yang agak melenceng sedikit ya. Jadi jangan khawatir, takutnya mereka gimana, takut tidak, nanti mereka bebaskan saja, nanti di akhir pembelajaran kita akan samakan persepsinya seperti apa ya, ada penguatan dari kita sebagai guru ya. Nah, di sini ada diferensi proses ya, berkaitan dengan aktivitas belajar yang dilakukan murid dalam rangka memahami isi atau materi pembelajaran. Nah, kalau ini aktivitasnya bagaimana proses pembelajarannya? Kalau tadi mungkin materinya ya, kontennya. Nah, di sini diferensiasi proses membedakan tugas yang diberikan kepada murid agar dapat memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami isi konten materi yang meliputi menyediakan berbagai alternatif cara ya, mengilustrasikan, kemudian memodifikasi. Nah, seperti ini. Ini contohnya ya untuk diferensiasi proses.
Menggunakan kegiatan berjenjang di mana semua peserta didik bekerja untuk pemahaman dan keterampilan penting yang sama tetapi menggunakan berbagai tingkat dukungan, tantangan atau kompleksitas yang berbeda ya. Nah, di sini diferensiasi proses ya untuk mengembangkan agenda pribadi, memvariasikan lama waktu murid menyelesaikan tugas ya dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini ya contoh diferensiasi proses. Jadi kuncinya pada saat aktivitas murid dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga diferensiasi produk nih yang akan kita bahas hari ini ya tentang diferensiasi produk ya. Diferensiasi produk adalah memodifikasi produk dari hasil belajar murid yang merupakan hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kalau tadi diferensiasi ini ya, tadi konten, ini tentang materinya, kemudian juga proses, tentang proses pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan produk ini hasilnya. Nah, ini juga diferensiasi, jadi semuanya diserahkan kepada siswa. Bukan berarti mereka harus beda-beda produknya, tapi di sini tapi masih dalam garis yang sama, ya. Misalnya kalau presentasi gitu, ada siswa yang inginnya buat video aja dibebaskan gitu ya. Kemudian ada yang inginnya buat tulisan aja. Nah, itu kan dititik beratkan kepada minat mereka untuk membuat produknya mau seperti apa ya. Jadi tugas kita hanya memfasilitasi agar optimal pembelajaran yang mereka dapatkan ya. Kemudian menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas beragam tingkat keterampilan murid, mengizinkan murid untuk bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil pada produk mereka, dan mendorong murid untuk membuat tugas produk mereka sendiri selama tugas tersebut mengandung elemen yang diperlukan ya. Jadi di sini benar-benar kita itu diferensiasi itu lebih ke arah belajar gitu, tapi bukan bebas tapi merdeka belajar ya. Jadi benar-benar ini tujuannya agar tertumbuh motivasi intrinsik dari diri mereka ya. Jadi motivasi dari dalam, tidak kita patok, tidak kita suruh ya, tapi mereka sudah ya. Ini mungkin pada awalnya karena belum terbiasa ya, mungkin kita harus sabar ya. Memang kita ini kita rubah sedikit-sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan sih kalau sudah terbiasa mereka akan memiliki kesadaran belajar sendiri ya. Nah, kemudian di sini juga kita harus memetakan kebutuhan murid ya. Untuk awal pembelajaran mungkin ya kemarin sudah dibahas juga oleh Ibu Ristanti ini tentang asesmen diagnostik ya. Apa sih kebutuhan murid ini ya? Di sini bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan murid paling tidak berdasarkan 3 aspek ya: kesiapan belajar, readiness murid, kemudian minat dan profil belajar murid ya. Nah, seperti apa ini? Nah, di sini one size doesn't fit all ya. Jadi tidak semuanya ya, tidak semua hal itu bisa disamaratakan ya. Jadi mungkin untuk mencapai tujuan ya mungkin satu orang ini tinggal berdiri aja sudah nyampe gitu. Tapi untuk orang lain ya yang murid lain mungkin dia butuh apa ya di sini benda supaya dia nyampe di situ ya. Jadi disinilah uniknya ya. Uniknya murid kita ya. Kalau kita perhatikan satu-satu, mereka itu banyak sekali macam-macam ya, dengan latar belakang sosialnya, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan itu beda-beda ya. Ada yang orang tuanya mungkin latar belakang keluarganya, orang tuanya yang sudah menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan komputer, laptop, wifi di sekolah, di rumahnya ya, kemudian buku-buku lengkap. Tapi ada juga yang sulit gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita harus benar-benar memperhatikan, jadi tidak menyamaratakan satu hal terhadap semua murid ya. Mungkin ini yang dibutuhkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk memetakan kebutuhan murid itu sudah seperti apa. Sudahkah Bapak Ibu memiliki profil belajar murid? Belum, sudah hafal belum, bagaimana ya. Nah, seperti itu. Coba kita sharing dulu ya, bagaimana nih Bapak Ibu untuk untuk mengetahui bahwa
profil belajarnya seperti apa gitu. Nah, kita juga harus tahu gitu ya. Memang butuh kesabaran gitu ya. Kesabaran ini jadi lama gitu ya. Kalau misalnya ngajar biasa kan sebentar juga sudah gitu ya, sudah beres gitu, sudah selesai, udah yang penting anak buat PR, udah ulangan selesai, ada nilainya gitu ya. Nah, ini mungkin hal yang harus kita mulai sedikit-sedikit. Memang ini tidak mudah ya, tapi kita harus mencoba gitu, kita memanusiakan seorang murid ya, murid-murid kita di kelas gitu ya. Jadi mereka bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek pembelajaran gitu ya. Ada yang mau berbagi sedikit tentang bagaimana cara memetakan? Ada yang sudah pernah memetakan? Oh ya, ini Bu Anisah ya. Saya sedikit lebih paham. Kenapa Bu Anisah ini? Gambar apanya Bu Anisah ya ini ya? Bu Anisah ada? Gambar apanya Bu? Yang ini posisinya? Yang gambar Ibu share itu kecil jadi nggak kelihatan. Jadi posisi 1, 2, 3 gitu. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa. Bu, ada yang ini Bapak Ibu mungkin ada yang ini yang ingin berbagi pengalaman gitu seperti apa? Bagaimana gitu? Adakah yang sudah pernah memetakan muridnya, murid-murid di kelas nih bagaimana ini gitu? Ada yang sudah pernah mungkin yang sekolah penggerak di sini? Siapa ini saya lihat Bu, ada yang mau berbagi cerita? Oh, ini ada rekan saya nih Bu Julia. Halo Bu Julia Triani. Bu Julia ada? Atau yang lain mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi seperti apa sih caranya memetakan gitu ya. Kita kan biasanya pokoknya kita mulai startnya dari 1 meter semuanya ya. Nah, ini kita akan coba bisa dengan wawancara ngobrol yang memang kalau untuk yang mengajar 10 kelas itu agak sulit, tapi kita juga tidak harus dalam satu ini harus hafal semua ya, tidak mungkin juga ya, karena tadi diferensiasi itu rangkaian yang masuk akal. Jadi kalau misalnya kita sampai harus detail kayak gitu itu agak sulit juga gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita lihat lagi ya, misalnya di sini sudah saya share ya di PPT bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan murid ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Oke, saya share ulang. Oke, saya share ulang ya di sini ya. Nah, bisa dengan pendekatan kita bertanya secara klasikal, secara kelas, siapa yang belajarnya itu inginnya bisa nggak belajarnya di tempat yang rame misalnya, bisa nggak belajar di tempat yang rame gitu. Nah, kadang-kadang anak misalnya nggak bisa Bu, saya inginnya belajarnya di hening, kemudian malam-malam gitu ya. Nah, itu kan bisa terlihat itu sepertinya anak itu gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Karena di sini dengan cara kita mengetahui gaya belajarnya inilah kita bisa tahu seperti apa sih auditori atau visual atau kinestetik gitu ya. Kalau misalnya yang kinestetik ini maunya gerak terus ya, gerak nih. Kalau misalnya gini, ada siswa yang kalau untuk IPA ya, kebetulan saya mengajar IPA di sini, kalau praktek aja bagus itu anak itu. Tapi kalau ulangan itu kayak gimana? Kalau belajar tuh kayaknya nyantai-nyantai. Nah, itu kan berarti kita di situ pemahaman konsepnya mungkin diberatkan kepada
kepada ini ya, kepada praktek itu ya, karena pembelajaran kan bisa dengan cara menjelaskan mungkin ya. Kita juga bisa bukan berarti kita tuh tidak boleh lagi menjelaskan ya. Ini kan juga menjelaskan itu memfasilitasi anak yang memiliki auditori ya, dia mendengarkan dengan cara mendengarkan. Kadang-kadang di kelas nih ada anak kalau suruh baca aja ya, misalnya gini, coba baca halaman 12 gitu ya. Nah itu si anak itu ngomongnya tuh sampai dibaca sampai keras gitu ya, sampai mengganggu temannya sebelahnya, berisik kayak gitu ya. Nah itu kan sebenarnya terlihat, oh ini auditori nih, dia harus mendengar nih. Jadi harus mendengar, dia tidak bisa membaca gitu ya, tidak bisa membaca, jadi proses gaya belajarnya seperti itu. Kemudian ada visual, dia tuh harus melihat. Nah ini juga harus kita fasilitasi dengan melihat gambar-gambar ya, gambar-gambar, kemudian video pembelajaran. Nah itu juga mungkin kita bisa memfasilitasi jenis-jenis gaya belajar siswa ya. Kemudian juga kinestetik tadi ya untuk IPA ya, kemudian untuk bahasa Indonesia misalnya mungkin bahasa Indonesia itu kalau ini kinestetik misalnya apa drama gitu ya. Nah itu kan seolah-olah dengan gerak seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi ini kita harus memfasilitasi ya. Kenapa difasilitasi? Kan kita capek gitu ya, tidak menyamaratakan. Nah, ini agar anak yang auditif yang harus mendengar itu difasilitasi oleh kita sehingga kompetensi dia untuk belajar itu menjadi lebih baik lagi ya. Nah, ini dengan cara kita menjelaskan ya, kemudian membaca keras. Nah, ini bisa. Kemudian untuk visual, jadi kita nggak bisa kita di kelas itu menerangkan terus ya, kita ngomong terus ya. Nah itu anak yang visual, anak yang harusnya melihat gambar, misalnya untuk IPA nih, ya jadi pohon pisang ini kayak gini bentuknya itu dia daun. Nah itu kalau untuk visual itu yang gaya belajarnya visual kan dia tidak maksimal belajarnya ya. Jadi seolah-olah visualnya itu dia mengamatinya itu tidak maksimal sehingga dia belajarnya mungkin tidak maksimal, tidak optimal. Kemudian untuk kinestetik kita juga fasilitasi geraknya itu ya, karena mungkin gaya belajarnya tuh dia tuh nggak mau diem gitu, dengan gerak itu dia bisa dengan cara itu dia lebih optimal lagi. Nah ini inti dari pembelajaran berdiferensiasi, kita memfasilitasi semua siswa ya, kebutuhan belajarnya apa, minatnya apa, jenis gaya belajarnya seperti apa, profilnya gitu ya. Nah di sini sekarang kalau sudah ini, jadi ini ya tujuan kita ini untuk diferensiasi produk itu seperti itu ya. Tadi diferensiasi produk itu bagian dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Sekarang kita masuk ke konsep asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan langsung ya, karena saya tidak melihat chatnya. Silahkan boleh bertanya atau ada yang mau sharing gitu ya, saya sih inginnya ada yang mau sharing ya, kita berbagi pengalaman ya seperti apa, siapa tahu menjadi inspirasi buat yang lainnya gitu ya. Langsung aja bisa menginterupsi ya kalau saya sedang berbicara. Nah, di sini ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Kita akan lihat. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, sudah ini juga mungkin bukan hal yang baru ya. Di sini ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, biasanya yang sering dilakukan itu asesmen sumatif ya. Ya, ini kan untuk nilai gitu, untuk nilai nih sumatif ya, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, di sini jangan dilewatkan ada asesmen formatif juga ya. Di sini jadi asesmen itu ada 3, ada S ya, S learning, asesmen S learning, assessment for learning dan assessment of learning ya. Jadi asesmen sebagai pembelajaran. Nah, sebagai kemudian ada untuk pembelajaran dan terhadap pembelajaran. Nah ini ya, nih Bapak Ibu yang mana nih yang paling sering dilakukan nih? Sebagaikah, untukkah, atau terhadap pembelajaran yang mana nih? Terhadap Bu, terhadap.
terhadap ya, aduh memang capek ya untuk yang ini mah gitu ya. Ya kalau kita mah pengennya cepet aja, aduh udah deh kan untuk rapot gitu ya. Nah ini sebagai dan untuk padahal di sini kalau dilihat ya, saya punya pengalaman ya. Ini kita berbagi, mudah-mudahan Bapak Ibu juga nih bisa berbagi ya. Saya punya murid ya, murid kelas 9 itu anaknya pinter sekali dan anaknya kreatif, luar biasa, pokoknya hampir sempurna deh untuk pelajaran saya gitu ya. Tapi pada saat ulangan itu sebelum beberapa hari sebelum ulangan itu ibunya meninggal ya. Nah, pas ulangan itu nilai jatuh. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kita itu tidak melihat proses-proses sebelumnya, sudah aja kita judge kan ulangannya jelek ini gitu ya. Nah, kan kita tidak bisa seperti itu ya. Nah, di sini kita kita tahu dia itu seperti apa. Nah, makanya proses mungkin ini lebih dititik beratkan dibandingkan dengan sumatif ini, dengan nilai akhir, dengan dengan asesmen akhir, ya penilaian akhir, ya. Jadi seolah-olah kita hanya seperti itu saja, ya. Kemudian juga kenapa ada juga anak yang cuek banget, dia tugas-tugas nggak pernah dikerjakan, apalah gimana ya. Tapi pas tugas nilai akhir, penilaian akhir itu bagus nilainya. Nah, ini juga kita tanda tanya, bukannya kita seujun, ini kenapa gitu ya. Apalagi pas kemarin pandemi, ulangannya itu di rumah, online. Wah, itu mah udah, ini mah dari mana nih ya. Ini kan kita harus lihat. Nah, jadi kita lebih menitik beratkan kalau sekarang itu ke formatif, ya. Jadi prosesnya. Nah, di sini asesmen formatif, di sini ada asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu mengawasi pembelajaran murid, ya. Kita awasi sampai mana sih anak itu ya. Kemudian memastikan perkembangan murid, bagaimana perkembangan mereka itu terhadap pembelajaran, bagaimana seperti itu. Kemudian mengecek pemahaman murid, ya. Jadi asesmen formatif ini. Kemudian untuk murid juga di sini fungsinya mengevaluasi pembelajaran sendiri, ya. Misalnya kita berikan tugas, berikan evaluasi yang untuk sampai enggak ini tujuan pembelajaran hari ini, ya. Misalnya kita bawa indikatornya itu hanya satu saja gitu, sampai enggak indikator itu yang kita berikan hari ini, ya. Nah, kemudian juga membangun pengetahuan, ya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan meningkatkan kemampuan, ya. Nah, untuk asesmen sumatif yang tadi, yang of learning, ya, di sini mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, ini biasanya dengan tes ya, seperti apa gitu, nyampe apa tidak, ya, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian juga untuk murid nih ya, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Tapi di sini perlu diingat lagi ya, kita harus selalu ingat bahwa penilaian ini berkelanjutan ya. Jadi tidak setelah udah diberi nilai itu udah aja berarti nilainya udah aja harga mati segini. Nah, ini ada tindak lanjutnya ya. Di mana kita adakan lagi refleksi, di mana ketidakmampuannya mereka itu, di mana penghalangnya, apa yang di mereka itu yang menjadi hambatan dari mempelajari materi ini, ya. Nah, ini pada akhirnya ada irisan di kedua asesmen ini, cara untuk menilai pembelajaran murid, ya. Kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Umpan baliknya seperti apa gitu ya. Jangan kita itu memberikan umpan balik hanya singkat-singkat ya. Kita kalau bisa itu kita usahakan ya, memang ini agak berat gitu ya untuk mengenal sebagai guru mata pelajaran, mengenal semua siswa. Kemudian tapi kita harus tetap berusaha ya. Nanti lama-lama juga mungkin kita terbiasa ya. Kemudian merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Sudah efektif apa belum ini seperti ini ya. Nah, ini penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Ini kalau kondisi saat ini tadi ya, yang sudah dikatakan nih, assessment of learning nih, ini yang paling banyak gini, yang paling dominan. Ya, paling dominan
dilakukan oleh guru ya. Saya juga tidak menutup ya. Ini juga saya juga sering seperti ini ya dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang kita rubah sedikit-sedikit ya. Kita harus bersikap adil tadi ya. Kalau misalnya hanya mencari nilai saja, mungkin tadi siswa yang sangat baik sekali tapi ada musibah ya, musibah yang ini ya, ini nilainya tuh jatuh itu. Nah, kita jadi ini ya, kita bijaksana gitu ya. Oh ya, karena prosesnya dia itu sudah baik sekali. Nah, kalau dulu itu assessment for learning dan as learning itu ini ya kurang diperhatikan ya, kurang diperhatikan oleh guru ya, karena lebih ke assessment of learning. Tapi di harapan dengan adanya kurikulum baru ini baru harapan ya, itu assessment of learning itu kita lebih banyak di assessment for learning dan assessment as learning. Jadi proses yang diutamakan dibandingkan dengan hasil ya, walaupun katanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil, tapi kan hasil juga kita nggak tahu nih ya. Ada anak yang sakit, misalnya ada anak sakit seminggu, kemudian pas dia masuk langsung ulangan, dia kaget gitu, oh ulangan ya. Nah itu kita juga tidak bisa seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita tidak ada pemberitahuan sama sekali kalau ulangan. Jadi kita tidak adil gitu ya, memberikan ujian pada saat si anak itu tidak siap ya. Jadi kita diharapkan untuk kurikulum yang baru ini mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning ya. Jadi ini kalau bisa dilihat ini prosesnya yang akan kita lihat, yang akan kita amati ya. Kemudian jangan lupa proses dan memperhatikan profil belajar anak. Seperti apa profil belajarnya, kita fasilitasi semua. Sehingga diharapkan bila semua siswa itu belajar dengan optimal, nah akhirnya hasilnya akan lebih bagus ya. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan penekanan pada asesmen formatif ya. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Ini kalau lihat asesmen of learning ini hanya di puncaknya aja kecil ini bagiannya ya, tetapi untuk S dan for ini bagiannya itu sangat banyak ya. Proporsi fungsi asesmen S, for, dan of learning ya, ini mungkin dasarnya itu di S ya. Jadi pembelajaran, kemudian tengahnya ini for, dan of itu dilihat di sini puncak ya, tetapi dia bagiannya kecil ya. Nah, di sini mengubah paradigma ya untuk kurikulum baru ini, walaupun kita di sekolah ini belum jadi sekolah penggerak ya, tapi di sini kita rubah dulu dari diri kita ya. Kalau kita bergerak bersama-sama ya, sudah apa yang terjadi kita mungkin tidak akan melihat hasilnya langsung ya, tapi di mana siswa itu dia memiliki intrinsik ya, motivasi belajar intrinsik dari dalam, sehingga akan panjang ininya ya, kemampuannya ya, kemampuan untuk mempertahankan motivasinya itu, sehingga mungkin Indonesia akan mendapatkan siswa-siswa yang kreatif ya, yang inovatif, itu akan lebih banyak lagi ya, besar lagi kemungkinannya. Nah, di sini mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Ya, jadi di sini proses benar-benar bagaimana anak itu kedisiplinannya datang tepat waktu, kemudian juga PR ya dikerjakan dengan baik tanpa terlambat, kemudian juga bagaimana dia memperlakukan teman-temannya seperti apa ya, dengan kemudian bicaranya dengan sopan ya, kemudian dia menghargai temannya, ada yang presentasi. Nah itu kan benar-benar proses ya, mulai dari sikap, kemudian juga mulai dari keterampilan. Nah itu ya, jadi tidak menitik beratkan pada nilai ya, tapi pada proses. Nah tapi proses ini juga bernilai gitu ya, seperti itu. Ini maksudnya pada nilai akhir gitu. Kemudian jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan tadi ya. Jadi pengetahuan tadi, siswa dihargai ya, apa yang mereka lakukan dihargai ya, kemudian mereka maju ke depan aja sudah kita hargai, kita beri applause ya. Ini pasti akan menimbulkan dampak yang besar buat siswa itu ya. Jadi mereka itu akan ada motivasi dari dalam
untuk belajar, ingin tahu tanpa adanya keterpaksaan ya. Jadi mungkin kalau dulu gitu ya, ini juga kalau dulu gitu setiap anak gitu ya harus wajib pelajarannya nilainya harus 100 gitu ya. Nah, ini mungkin kalau nanti tidak ya, karena tadi setiap anak itu unik dan kita juga menghargai setiap anak itu berbeda, diferensiasi. Nah, ini mungkin kita akan lebih bijaksana gitu ya dalam mengambil langkah-langkahnya ya. Jadi kita maju bersama siswa-siswinya, kita usahakan mereka senang terhadap terhadap belajar ya. Kalau sudah itu sudah enak ya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Nah, di sini ada bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contohnya ya, di sini asesmen formatif dan sumatif, di sini contohnya bentuk asesmen tidak tertulis ya, tidak tertulis mungkin ada diskusi kelas ya, ini mungkin setiap karakter mata pelajaran beda-beda ya. Mungkin kalau IPA, nah di sini ada diskusi kelas gitu ya, diskusi mungkin. Tapi kalau drama itu, kalau untuk IPA, kayaknya saya cenderung belum pernah gitu ya melakukan drama apa gitu ya. Nah, kemudian ada produk iya ya, kemudian presentasi, kemudian tes lisan. Nah itu tes lisan juga kadang saya terapkan gitu ya. Kalau misalnya ini ya, misalnya ayo 10 menit mau pulang gitu ya, 10 menit mau pulang, ayo siapa ada yang mau pulang duluan, ada Bu gitu, jawab dulu pertanyaan. Nah itu tuh dijawab pertanyaan ya, mereka itu senang banget gitu ya, bangga gitu ya, apalagi yang pertama bisa menjawab itu mereka pulang duluan, itu suatu kebanggaan walaupun mereka tuh nggak pulang gitu, tapi mereka tuh nongol di pintu. Saya bilang, loh kamu katanya mau pulang, enggak Bu pengen lihat. Nah itu sebenarnya tapi ada rasa kebanggaan nah di situ, jadi keinginan berpacu. Kalau saya biasanya jam terakhir nih selalu begitu atau jam mau istirahat. Nah jadi mereka itu terpacu, asik pengen pulang, pengen istirahat duluan gitu, padahal nggak istirahat duluan gitu, pulang duluan juga mereka nongol gitu di pintu gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan itu bisa menimbulkan motivasi untuk belajar. Nah, seperti tanpa adanya paksaan ya. Jadi saya tidak memaksa, setiap orang boleh pulang duluan atau tidak, itu siapa yang bisa jawab. Nah, itu boleh pulang duluan. Seperti itu ya. Nah, kemudian diskusi juga sama, diskusi kelas ya. Di sini mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Nah, ini jangan sampai siswa itu malu ya untuk berkomunikasi depan publik ya, malu, tiap-tiap suka diledek. Nah, kita usahakan tidak ada seperti itu ya. Kita ajarkan bagaimana kita menghargai teman ya, menghargai bagaimana setiap anak yang berbicara itu tolong dihargai. Seperti itu ya. Jadi menilai pada diri sendiri. Apakah kalian mau kalau sedang bicara di depan tidak didengarkan? Ya, nah itu seperti itu. Nah, jadi belajar, melatih murid untuk belajar berdemokrasi. Kadang ada siswa yang kekeh sama pendapatnya, enggak kayak gini. Nah, ini di sini bagaimana cara melatih murid untuk belajar berdemokrasi, ya, menghargai pendapat temannya, ya, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis, ya, bagaimana caranya ini kadang-kadang menurut saya itu tidaknya, itu bagaimana caranya, walaupun dia menyangkal, tapi dengan kata-kata yang sopan. Nah itu mungkin perlu dimulai ya, mulai kayak gitu seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah menerapkannya ya, hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Kemudian ini drama ini mungkin SBK ya, guru SBK mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid ya. Ini SBK mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid ya. Ini mungkin ada pelajaran PKN ya, PKN juga bisa kali ya untuk drama, sosiodrama ya. Terus ada IPS ya mungkin ya. Kalau IPA saya belum ya, tapi drama mungkin materi apa ya yang bisa didramakan gitu ya. Mungkin materi molekul kali ya untuk ini, supaya drama bagaimana ikatan-ikatan antar molekul, antar atom mungkin seperti itu ya. Nah kemudian produk, kalau produk mungkin hampir semua ya ini, tapi kalau produk itu misalnya membuat model miniatur 3 dimensi ya, produk digital ya, produk digital misalnya anak-anak membuat video ya, produknya tuh kemarin juga
mau dipresentasikan secara apa? Bu, saya mau buat video, Bu. Oh ya, mereka membuat video, ya, membuat video praktikum, ya, praktikum, kemudian kita tayangkan sama-sama. Kita tayangkan sama-sama di depan mereka. Untuk kelompok 1 inginnya video kita tampilkan, nah itu diberi apresiasi oleh teman-temannya, diberi tepuk tangan, dan itu mungkin merupakan kebanggaan mereka sendiri. Dan kemarin itu satu kelas itu di kelas saya itu ada 6 kelompok yang ingin menampilkan menggunakan video, dan itu saya luar biasa sekali. Mereka itu lebih hebat ya ternyata dari guru-gurunya gitu ya, cara membuat videonya itu. Entah saya juga menanyakan, ini pakai aplikasi apa, kamu bagus sekali gitu ya. Nah seperti itu ya, yang membuat mereka merasa bangga. Kemudian ada juga misalnya, Bu, saya inginnya ini aja, maunya presentasi ke depan, mau peragakannya, oh iya silahkan gitu ya. Nah itu jadi mereka mungkin tidak ini ya, tidak, jadi kita hargai perbedaan tersebut, keinginan mereka dan minat mereka. Kemudian mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Nah ini ya produk. Kemudian presentasi. Nah ini presentasi juga kadang-kadang ada siswa yang malu-malu gitu ya untuk mempresentasikan. Padahal itu kalau saya lihat tuh laporannya bagus sekali. Cara membuat laporannya bagus gitu. Tapi kenapa ini kalau anak itu, dia itu kalau presentasi itu nggak jelas gitu. Kadang-kadang ini, itu ya, makanya ini juga nih diferensiasi itu ya. Mereka itu ada yang ngomongnya ngomong lancar, tapi pas ulangan itu, ini maksudnya apa sih gitu, esai gitu ya, kita berikan esai itu maksudnya apa ini tuh, tapi setiap ini maksudnya apa. Nah pada saat dia ngomong, ini Bu maksudnya kayak gini, loh kok lancar gitu ya, kok jelas, lebih jelas mendengarkan dia ngomong dibandingkan tulisan dia, susah Bu mau gimana gitu. Ada yang bagus gitu, maksudnya itu Bu, tapi saya susah, kayak gimana kata-kata. Nah itu kan berarti profil belajarnya seperti apa gitu ya, gaya belajar dia tuh seperti apa gitu, dia tuh. Nah ada yang ada ekstrovert kan, introvert ya, kepribadian itu ya. Ada yang dia senangnya nulis, tapi kalau ngomong nggak bisa gitu ya, gugup gitu, nggak bisa. Tapi ada orang yang ngomong terus kalau sudah nulis aja susah gitu. Habisnya tulisan kan Bu harus tulisan formal, kalau ngomong kan bebas. Nah itu kan ada macam-macam ini ya. Kemudian mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Ya, tadi tes lisan, tanya jawab, mengkonfirmasi pemahaman murid dan menerapkan umpan balik. Nah, ini Bapak Ibu rubriknya ya, rubrik presentasi atau diskusi kelas. Nanti ini hanya contoh saja ya, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri tergantung dari mapelnya masing-masing ya. Tapi kalau untuk presentasi ini hampir sama mungkin ya. Tapi kalau untuk SBK saya nggak tahu nih di sini kalau SBK ini apakah ada presentasi atau tidak gitu ya. Penjas gitu sepertinya tidak ada ya, karena mereka itu lebih banyak ke ini kali ke gerak ya, praktek keterampilan. Nah ini penggunaan bahasa saat presentasi, kejelasan suara saat presentasi. Nah ini juga kita perhatikan, kita nilai, dan setelah nilai kita tindak lanjuti. Ya tindak lanjutnya seperti apa, perbaikannya. Penguasaan materi presentasi, ya menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi, penampilan saat presentasi, ya kerapian dan percaya diri. Nah ini juga harus diperhatikan. Nah, di sini kita buat rubriknya. Yang pertama, siswa menggunakan bahasa yang tidak sopan dan tidak baku saat presentasi, contohnya. Yang kedua, kita beri poin 2, bila siswa menggunakan bahasa yang kurang sopan dan baku saat presentasi. Yang kurang sopan ya, yang apa sih bahasanya tuh, kadang-kadang ada yang apa ya, dicampur gitu bahasa Sunda. Bahasa Sundanya Sunda kasar lagi ya, mending kalau Sundanya halus gitu ya. Kemudian siswa menggunakan bahasa yang cukup sopan dan baku saat presentasi. Nah ini. Kemudian siswa menggunakan bahasa yang sopan dan baku saat presentasi. Kita berikan nilai 4 ya. Nah dari di sini sopan ya. Kemudian cara menjawabnya juga seperti apa ya, hormat gitu ya kepada teman-temannya. Kemudian juga bahasanya bahasa Indonesia yang baik dan benar mungkin ya saat presentasi. Karena kan siswa juga harus menempatkan diri pada saat dia berbicara di kelas, di forum, di formal, ataukah sedang bicara dengan temannya. Nah ini mungkin harus dibedakan juga. Kemudian ada kejelasan suara saat presentasi.
Nah, ini ada volume, pelafalan, dan intonasi ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, dibaca penguasaan materi presentasi ya, kemudian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi dan penampilan saat presentasi. Nah, ini juga kalau satu itu seperti apa, ini kalau penampilan itu penampilan siswanya rapi dan terlihat sangat percaya diri dan menguasai saat presentasi. Ini mungkin poin 4 ya. Kemudian poin 4 lagi, siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi dengan baik ya. Kadang-kadang ada siswa yang nanya, ada yang nanya kemana gitu, jawab yang kemana karena dia tidak menguasai gitu ya. Nah, ini ada beberapa poin-poin. Tapi kita berikan umpan balik, kita berikan penilaian, kemudian juga kita berikan ya, jadi jangan berhenti di situ saja agar mereka tahu ya, nanti diulas di depan kelas ya. Kemudian ini ada drama ya. Di sini kesesuaian ide dengan materi pembelajaran ya, ini mungkin bahasa Indonesia ya, keterampilan berbahasa, kerjasama dengan kelompok, kreativitas kelompok, properti drama, pendalaman peran ya, ini sosiodrama ya, bahasa Indonesia mungkin PKN, IPS ya, atau mungkin SBK. Nah, ini juga ada contoh-contohnya. Kalau untuk materi ini ide pokok drama sangat sesuai dengan materi pelajaran ya. Kemudian siswa menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat presentasi. Kemudian antar siswa dapat bekerja sama dengan sangat baik. Kreativitas sangat kompleks ya. Siswa sangat baik dalam mendalami perannya di drama ya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita buat dalam penilaian sumatif dan formatif tersebut ya. Kemudian ini juga ada penilaian skrip ya, ini visual ya, audio. Nah, ini kriterianya skrip berhubungan dengan tema pada artikel ya, ini mungkin untuk tugas-tugas ya, project-project seperti itu. Ini contoh-contohnya ya, mungkin hal yang biasa ya. Kalau untuk rubrik-rubrik keterampilan ya, mungkin di kurikulum sebelumnya juga sudah kita berikan. Kalau misalnya laporan tuh seperti apa sih? Misalnya lengkap, ada covernya, ada halaman judul ya, kemudian ada bab 1 ya, dan semuanya sistematikanya dibuat dengan baik. Nah, itu mungkin nilainya akan baik. Kemudian yang tidak pakai cover, nah itu juga mungkin penilaian-penilaian yang sudah pernah kita lakukan ya sebelumnya. Nah, ini di sini kalau yang tadi yang tidak tertulis ya, kalau sekarang ini bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis ya. Di sini refleksi, kita harus berikan refleksi, esai, poster, jurnal, dan tes tertulis ya. Jadi mungkin nanti ada tes tertulis dan tes tidak tertulis ya. Tapi semuanya itu masuk ke dalam proses penilaian. Jadi kita bisa menilai siswa secara holistik, secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya ujungnya aja, nilainya saja atau bagian-bagian tertentu, tapi kalau bisa kita bisa menilai siswa itu secara holistik ya, di dalam, jadi kita komplit nih, si A itu karakternya seperti apa, ini bagaimana prosesnya, dia itu baik dalam hal apa gitu ya, dalam hal presentasi dia sangat baik tapi laporannya agak bagaimana. Nah, ini yang si B ini laporannya komplit bagus sekali tapi dia agak sulit untuk berbicara. Nah, itu ya tidak masalah ya, yang penting di sini kita punya patokan-patokannya. Jadi kalau misalnya tadi untuk video berarti rubriknya seperti ini nih ya, ada intinya. Jadi walaupun berbeda-beda produknya ya, ada mungkin yang bertanya ya waktu itu, ini kalau kayak gini nanti gimana, kan beda-beda cara penilaian, kan intinya itu ya, apakah materinya sama ya, tadi yang seperti tadi materinya, apakah dia memahami materi itu, baik itu berupa laporan, berupa drama, nah itu kan bisa terlihat gitu ya. Nah, di sini ada refleksi, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Nah, di sini biasanya di akhir ini kita tanya, merefleksikan kesulitan apa yang mereka terima pada saat kita memberikan pelajaran hari ini. Nah, ini sulit karena gimana gitu ya. Kemudian hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid.
Karena hari ini ribut ya, nonton video, nonton film, mungkin nanti akan terjadi ini ya terhadap siswa mungkin yang dia itu yang senang membaca di keheningan, nah itu berbeda lagi. Nanti Bapak Ibu di situ ada contoh ya, sebelumnya tadi ada contoh angket untuk siswa kita menentukan ini anak itu gaya belajarnya seperti apa ya. Tadi sudah ada, nanti silakan dilihat di PPT yang di-share. Kemudian ada esai ya, di sini mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi dengan tepat. Kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Ya, ini mungkin hampir semua mata pelajaran ada mungkin ya esai ya. Sebenarnya kalau ulangan juga, kalau PG mah itu kadang ada anak yang betul, tapi itu kebetulan gitu, kebetulan checklistnya itu benar gitu ya. Tapi kalau dari esai itu kita bisa paham nih, ini siswa ini jelas apa tidak, apalagi pada saat dia menuliskan yang sangat kritis itu ya. Jadi kalau misalnya pas ada tes esai gitu ya, itu akan lebih, guru itu akan lebih tahu ini anak tuh ada yang panjang sampai komplit gitu ya. Nah itu kan berarti benar-benar konsepnya itu dapat gitu ya. Tapi ada anak yang pertanyaannya jawabannya lebih pendek dibandingkan pertanyaannya. Kita nanyanya panjang, tapi jawabannya pendek gitu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian juga mengembangkan cara berpikir kritis ya, tadi sudah. Kemudian ada jurnal, melatih kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Kemudian menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Ini jurnal ya untuk mereka. Kemudian di sini poster juga untuk menulis, untuk yang tertulis ini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin ya. Misalnya coba kalian buat poster tentang pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, itu juga mereka itu membuat poster. Itu juga biasanya ada murid kelompok-kelompok tentu yang sangat luar biasa, ini mungkin mereka itu minatnya ke arah mana ya. Poster-poster itu dibuat itu dengan kemampuan dan gaya belajar mereka ya. Kemudian ada tes tertulis di sini ya. Tes tertulis ini biasa mungkin ya. Ada pilihan ganda, pertanyaan, menerapkan umpan balik ya. Nah, di sini jurnal diri ya, ini seperti apa? Nah, ini seperti diari, mungkin ya diari nanti yang akan kita lihat juga bagaimana perkembangan siswa tersebut ya, hari, tanggal, pengalamannya apa nih hari ini. Hari ini belajar tentang listrik itu seperti apa, tantangannya apa, perbaikan ke depannya kamu akan seperti apa, itu ditulis oleh dia. Hari ini belajar tentang listrik statis ya, tantangannya ini seperti apa. Nah, ini juga merupakan ini jurnal ya. Kemudian lembar refleksi diri ya, ini sangat bermanfaat mungkin untuk kita ya. Jadi kita mengetahui, jadi kita memiliki ini ya, ada apa ya, kita menjadi paham ya, menjadi jelas ya, apa yang kita berikan apakah sudah cukup buat mereka atau tidak. Ya, ini refleksi buat diri kita juga ya. Dengan menulis jurnal, diri saya mengetahui pengalaman yang didapat selama belajar IPA atau bahasa Inggris itu bagaimana. Checklist ya. Kemudian yang dialami, tidak sepenuhnya dialami dan belum dialami. Seperti itu ya. Oke. Oh, ini kalau ini tadi ya masih rubrik, kalau ini ya masih nyambung ke tadi penilaian, laporan, dan esai. Ini laporan, isi laporan, sistemika, dan estetika ya. Bagaimana isi laporannya, apakah sudah lengkap, kemudian juga sistematikanya sesuai enggak gitu dengan yang apa yang ada gitu ya. Kemudian estetikanya ya, ada siswa itu yang senang dihias-hias ya, sampai hiasannya juga luar biasa gitu ya. Kadang-kadang wah ini seninya muncul sekali gitu ya. Di IPA misalnya presentasi buat laporan itu sampai dihias-hias segala rupa ya. Ada yang to the point gitu, udah langsung aja, nggak pakai segala rupa, langsung aja ada ini tulisannya, langsung ada
apa yang menjadi jawaban dari laporan tersebut ya, itu macam-macam. Nah, ini tidak akan menjadi masalah karena ini merupakan gaya belajar. Nah, ini jadi setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagamannya yang mereka miliki ya. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi kita harus menghargai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka miliki, dan kita tidak menyamaratakan semua anak karena setiap anak itu adalah unik ya, dan mereka harus kita fasilitasi gaya dengan kita mengetahui ya. Jadi fasilitasinya itu harus kita ketahui dulu dari kita memetakan ini ya, misalnya dari ke-7 anak ini nih, yang 2 ini gaya belajarnya visual nih, yang ketiga ini kinestetik nih, yang 2 lagi nih, sebelah lagi nih sepertinya dia visual nih. Nah, itu kan berarti kita harus memfasilitasi ketiga-tiganya dalam saat pembelajaran itu ya. Jadi kita menerangkan iya, menyajikan gambar iya, praktek iya. Nah, itu ya, jadi kita fasilitas. Syukur-syukur di kelas kita tuh hanya ada 1 visual semua ya, jadi enak ya. Misalnya kelas 9, 10, misalnya 9, 10 tuh gaya belajar semua ternyata visual. Nah, itu kan berarti penyajian kita mengajarnya itu cuma 1 gitu, 1 jenis saja. Tapi sepertinya agak sulit ya kalau misalnya dalam 1 kelas itu sama semua, kayaknya hampir tidak mungkin gitu ya. Karena itu tadi ya, setiap siswa itu unik ya, mereka itu kita itu seperti di sekolah saya misalnya ada 39 anak gitu ya, 39 anak setiap kelas. Nah, itu mereka itu dengan latar belakang pendidikan keluarganya, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, dan mereka itu bakatnya, minatnya bermacam-macam. Berarti kita harus lebih memahami mereka, walaupun itu agak tidak terbiasa, tapi mulai kita biasakan, kita fasilitasi semuanya agar semua siswa itu optimal belajarnya, sehingga kalau sudah optimal belajarnya berarti di situ hasilnya pun pasti akan baik, kemudian mereka juga akan senang ya, karena belajar itu dimulai dari senang terlebih dahulu. Kalau setelah itu mungkin ini ya, kita mungkin akan mudah gitu kesananya ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini dari tadi ada yang mau sharing mungkin? Ada yang mau sharing nih? Atau mau raise hand? Mau tanya? Ada? Saya, Bu. Oh, Bu Julia, mangga. Bukan, Berbagi saya. pengalaman, Bu. Oh, Bu Ea ya? Iya. Bu Ea mau sharing apa mau gimana? Ayo. Aja, Bu. Mau nanya. Oh, nanya. Iya. Nanti sharing ya, Bu. Sharing di sekolah Ibu bagaimana? Saya belum melaksanakan, bukan sekolah penggerak, cuma ya ini pengen tahu aja seperti apa kurikulum baru ini. Ya, mangga. Melihat tadi, mendengarkan Ibu menerangkan gitu ya mengenai asesmen formatif dan sumatif. Yang akan saya tanyakan, bagaimana cara pemberian nilai akhir pada kurikulum baru ini bila seandainya nilai pada asesmen formatif lebih baik daripada sumatif atau sebaliknya. Apakah ini dibuat pembobotan atau diambil rata-ratanya saja gitu, Bu? Karena kan di sini proses kan lebih diutamakan ya. Apakah misalnya untuk proses 70% misalnya, nanti untuk akhir 30%, baru nanti berapa nilai akhirnya atau bagaimana, Bu? Ya. Oke, baik Bu Ea, saya juga mungkin masih belajar ya, kita semua masih belajar ya. Nah, jadi kan kita itu merdeka belajar ya Bu ya, jadi benar-benar sekarang itu kalau dulu mungkin kita itu segala rupa dikasih gitu ya Bu ya, ini dikasih ini kayak gininya, ininya seperti ini dari, nah kalau sekarang juga dikasih, tapi kita lebih merdeka belajar, lebih menyerahkan semuanya kepada guru gitu ya, karena guru lah sebenarnya yang lebih tahu tentang siswa-siswa kita. Kita yang tahu keseharian mereka, seperti apa sih mereka itu sepertinya dikasih nilai kan seperti itu ya Bu ya. Nah, itu kalau seperti itu ya, jadi itu proses ya Bu ya, kan biasanya kita itu
penilaian harian yang dibesarkan ya oleh kita ya, ulangan harian lah gitu. Kalau misalnya ulangan hariannya besar, kita nggak peduli deh belakang-belakangnya. Yang penting kamu penilaian hariannya kamu di bawah KKM, kamu harus remedial gitu ya. Kamu ini berarti besar, kamu harus pengawaian. Itu kan berarti selama ini guru hanya melihat dari penilaian harian, dari hanya nilai saja yang dilihat, tapi tidak dilihat prosesnya gitu ya. Prosesnya itu Bu seperti tugas-tugas, itu juga kan proses ya. Kemudian jadi kita lihat juga dari situnya. Kemudian juga dari proses praktek. Nah, praktek juga kan sama. Praktek itu sepertinya dia juga kan penilaian ya, penilaian. Jadi itu yang lebih mungkin porsinya lebih diperbesar gitu ya dibandingkan dengan ulangan yang hanya sehari dan anak siapa tahu lagi pusing ya, kurang tidur, kemudian kurang siap. Nah, ya itu mungkin ya. Jadi ulangan itu hanya hanya nilai, hanya bobotnya sedikit lah gitu untuk ulangan gitu ya. Tapi kalau untuk proses ini itu lebih baik ya. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Ya karena memang seringkali gitu Bu. Ya. Kadang anak di formatif gitu, dia aktif, dia pas ulangan di akhir kenapa kecil, jadi bingung. Padahal kitanya pada saat proses pembelajaran dia bagus, gitu, dia ngerti, kita jadi senang gitu. Tapi kenapa pas di akhir dianya jelek nilainya gitu? Ya betul, itu juga suka ada yang seperti itu. Ini kan gimana gitu prakteknya apa gimana gitu. Nah itu mungkin ada beberapa faktor ya Bu ya. Mungkin dia itu senangnya kinestetik gitu. Dia senangnya seperti itu gitu. Dia tidak senang itu namanya menulis, membaca dia tuh. Tapi sebenarnya dia tuh paham gitu. Nah seperti itu ya. Jadi ada yang ya itu seperti gaya belajar. Ada anak yang nggak mau kalau belajar di kelas itu berisik Bu. Saya berisik Bu kalau di kelas itu. Saya tuh paling senang itu yang namanya belajar itu ini seperti itu juga kebalikannya ya Bu ya. Kalau di kelas saya ada tuh yang anak itu kalau di kelas tuh cuek banget Bu ya. Kadang-kadang saya gemes gitu ya, tapi kita harus husnuzon ya, berprasangka baik. Ini kenapa cuek banget? Dia ngeboro-boro ngeliat, dia kayak gambar-gambar, pas ulangan bagus. Pas ditanya itu, saya tuh nggak suka Bu kalau belajar di kelas tuh berisik Bu, dan saya terganggu. Saya tuh paling senang itu bangun Bu, jam 2 malam saya belajar di situ. Oh gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar menjadi makin paham. Nah kalau Bu Ea tadi kebalik ya. Dia tuh kesehariannya bagus ya, tapi pas ulangannya jelek gitu ya. Ya ini juga, ya itu sepertinya kita harus benar-benar paham gitu. Ini gaya belajarnya seperti apa sih anak kinestetik nih jangan-jangan nih. Ya gitu ya. Apalagi praktek-praktek ya. Praktek-praktek tuh dia paling aktif, paling wah kalau alat-alat gimana gitu ya. Pas ulangan kecil. Nah itu seperti itu. Nah jadi kita harus tidak melihat dari hanya ulangan saja, tapi menilai siswa secara holistik. Bagaimana dia presentasi di kelasnya, bagaimana dia seperti ini. Jadi tadi katanya yang diminta itu sekarang prosesnya. Jadi prosesnya seperti itu Bu Ea. Ya mungkin Bu Ea juga bisa itu bagus itu si anak itu ya dalam hal praktek itu Kin ya. Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Iya sama-sama. Ada lagi mungkin Bapak Ibu berbagi, ada yang mau berbagi? Terutama yang sekolah penggerak ini berbagi seperti apa sih gitu loh. Mudah-mudahan bisa membawa inspirasi, memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lainnya. Harusnya biasanya seperti apa sih, biasanya seperti apa gitu ya. Nah kita mungkin harus lebih komunikatif lagi dengan siswa ya. Supaya dia, kan kalau yang guru yang udah tidak peduli, biarin aja pokoknya ini seperti ini gitu ya. Nah, nggak sabar gitu. Kadang-kadang juga kita juga seperti itu ya. Saya terutama juga seperti itu. Nah itu tadi yang seperti yang pengalaman Bu Oya tadi. Udah aja nilainya kecil ngapain gitu. Tapi sebenarnya dia itu sudah benar-benar bisa paham gitu ya. Sebenarnya karena sudah aktif di prosesnya tersebut gitu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau berbagi? Atau mau karena kita masih sama-sama belajar ya, kita belajar mungkin kita tuh sekarang tuh harus lebih double sabar ya, sabarnya tuh harus dikuadratkan gitu ya, karena benar-benar benar-benar kita tuh harus benar itu tadi memanusiakan murid gitu ya.
memang saya juga mungkin dulu mah udah sama rata gitu. Pokoknya kalian tuh harus bagus ulangan itu, IPA itu harus bagus. Padahal kan ada juga siswa itu yang nggak suka gitu pelajaran IPA, dia sukanya pelajaran olahraga gitu ya. Nah, misalnya juga kadang-kadang di akhir semester itu saya suka berikan angket kepada mereka gitu ya. Bagaimana kesan-pesannya pelajaran IPA itu seperti apa. Nah, selain itu saya juga suka bertanya gini, pelajaran apa yang kalian sukai? Sebutkan kenapa alasannya. Nah, itu ada yang saya senang olahraga, pelajaran olahraga karena nggak pakai mikir katanya. Ada kayak gitu ya. Terus ada yang saya sukanya IPA karena nggak capek. Katanya kalau misalnya olahraga kan capek gitu ya. Ada yang seperti itu. Oh, ternyata memang berbeda gitu ya. Nah, itu baru dari minat saja, dari minat. Nah, sekarang kalau kita tanya mereka itu dari belum lagi dari profil gitu. Nah, itu benar-benar luar biasa kita sebagai guru itu ya. Guru itu benar-benar kita harus memperhatikan sekarang dan ternyata memang betul gitu ya. Dan mungkin dari guru penggerak dan sekolah penggerak juga di sini ada ini intinya itu sama tadi seperti yang awal saya katakan, di sini kita tuh merdeka belajar. Jadi selama pembelajaran tidak ada yang terkekang, tidak ada yang terpaksa, tidak ada yang terbebani. Semuanya bebas, merdeka, semuanya senang belajar. Mungkin ya seperti itu, kita harus lebih sabar. Mungkin yang harus kita pelajari mungkin lebih lanjut tuh sabar gitu ya. Sabar tidak ingin cepat beres gitu ya, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa yang keterampilan abad 21 itu semuanya itu untuk menunjang abad 21 itu kayak seperti kolaborasi ya, kolaborasi karena kolaborasi itu sangat penting ya, kemudian komunikasi, critical thinking ya, kemudian juga ada satu lagi tuh kok lupa ya. Nah, itu untuk semua tujuannya itu diarahkan untuk menjadikan siswa menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Bapak Ibu mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau berbagi? Saya inginnya berbagi ini Bu siapa ini, Bu Yulia nih, Bu Purwati, Pak Murdiana. Iya Bu, saya Bu. Ya berbagi. Oke, nih sekolah penggerak. Gimana Bu Yulia? Bukan Bu, saya belum Bu. Saya, tapi sekolah udah, tapi saya belum. Ini Bu, pertama Pertama yang dalam pemikiran saya antara deklarasi kurikulum profil pelajar Pancasila pertama kali dimunculkan gitu ya, saya kaget gitu. Profil pelajar Pancasila. Tapi melihat fakta yang ada, ya kan Bu ya, yang sedang istilahnya di atas gitu ya. Sementara Pancasila itu kan sedang diobok-obok gitu kan Bu ya. Katanya profil Pancasila, tapi di atasnya sendiri itu istilahnya dengan Pancasila itu ada yang mengganti, ada dan lain sebagainya. Itu yang pertama, itu dilema bagi saya. Gimana kita mengajarkan kepada siswa profil Pancasila, sementara mereka-mereka yang di atas kasarnya ya, itu mengobok-obok seolah-olah Pancasila itu mau dikurangi satu, mata pelajaran agama mau dihapus, dan lain sebagainya. Itu kan seolah-olah yang di bawah harus tetap baik, tapi yang di atas istilahnya mengobrak-abrik ya, kasarnya seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang tarik ulur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang nih guru saya pribadi khususnya, kadang-kadang istilahnya dengan teman-teman itu suka membicarakan siswa ya kan, terutama misalnya tugas-tugasnya tidak kumpul gitu kan. Nah saya tuh kadang-kadang ada guru yang istilahnya tugasnya sampai 14 tugas untuk siswa gitu kan. Nah itu kan kita sebagai walas kadang-kadang suka ditegur juga kan. Padahal si anak itu kasarnya sudah mengumpulkan 8 atau 10 dari yang 14. Tetap aja itu dikejar-kejar supaya istilahnya harus harus kumpul, harus maksimal gitu kan. Padahal kita udah tegur lewat WA, lewat apa kan si anak tuh istilahnya, kalau menurut saya gitu kan, bukan syaratnya kasarnya kan yang penting anak, kalau saya gini, minimal tugas 3, ini 3 gitu kan kasarnya. Tapi ini guru ini tetap aja ngotot sampai si anak itu kadang-kadang malah dia kabur kasarnya begitu ya. Nah sekarang, ini waktu pandemi ya, waktu online, pembelajaran online. Ya pokoknya mah online dan pandemi itu sama lah kalau guru ini mah pokoknya banyak gitu ya, banyak harus ini. Nah kalau saya kaitkan dengan dengan kan ada gaya belajar, tapi ada juga kan golongan darah ya, ada juga golongan darah. Jadi kalau yang
golongan darah O biasanya mereka itu disiplin dalam mengumpulkan tugas dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian yang golongan darah B ini yang suka jadi masalah gitu kan. Kadang dia itu kayak orang yang santai gitu kan, terus ngumpulinnya belakangan gitu kan. Nah, guru-guru itu belum tahu gitu kan, belum tahu kalau dilihat dari golongan darah, kemudian dilihat dari urutan kelahiran kan, sulung bungsu tengah itu kan beda gitu kan. Nah, terus saya sampai di kelas itu saya mencoba ketika membagi kelompok itu, yang ini golongan darah O, yang ini golongan darah AB, yang ini golongan darah B gitu. Saya ingin memantau, benar nggak sih yang golongan darah B ini istilahnya lelet ya, tapi dia sebenarnya mengumpulkan, tapi nyebelin gitu. Ketika golongan darah udah presentasi dan lain sebagainya, ini saya lihat ke golongan darah B ini, kok ini anak nyantai-nyantai aja ya gitu. Nah, itu hal-hal yang istilahnya kadang kita sebagai guru juga harus introspeksi diri ya. Contoh lain misalnya, anak tidak boleh nyontek ya kan, anak tidak boleh nyontek. Tapi pada faktanya, ketika kita webinar, ketika kita kuliah, kan guru juga pada nyontek ya kan. Nah gitu kan, lalu saya bilang, ya Allah itu ke anak kok sampai istilahnya anak dicecer, emang nih ini nih, ketangkep gitu kan, kunci jawaban dan lain sebagainya. Padahal ketika lihat pada faktanya, ketika mereka ujian tesis dan lain sebagainya, mereka sering SMS kita, jawabannya apa sih? Nah itu kan istilahnya antara apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita lakukan itu kan bertolak belakang gitu. Nah ini hanya curhat aja kali ya buat ini ya. Iya, berbagi. Aja mungkin ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Julia, terima kasih. Tadi sharingnya ya. Saya juga kaget ini golongan darah itu ada juga ya pengaruhnya ya. Soalnya saya juga golongan darahnya B gitu. Sekeluarga itu B semua gitu ya. Saya kalau itu belum tahu gitu ya, benar. Belum mempelajari apakah yang dikelompokkan berdasarkan golongan darah gitu ya, karena juga di kelas saya itu hampir setengahnya tuh belum cek golongan darah itu padahal SMP mungkin ya. Jadi ada juga keluarga yang tidak mementingkan golongan darah itu penting loh gitu ya. Itu kalian harus cek gitu kan, belum tahu Bu. Ayo dicek dulu gitu, kadang-kadang hampir setengahnya itu. Pada saat saya juga belajar tentang biologi ya, tentang golongan darah kan ada ya di kelas 8 itu, mereka tuh hampir setengahnya itu nggak ada gitu ya. Mungkin kalau itu mungkin saya belum mendalami itu apakah memang seperti itu ya, karakter dari tiap-tiap golongan itu beda-beda atau seperti apa. Tapi kalau untuk itu mungkin lebih ke karakter ya, karakter dari latar belakang juga ya. Kemudian juga Bu Julia, kalau pas yang yang kemarin tuh waktu kita belajar online, itu kan banyak sekali ya memang anak-anak itu yang mungkin kalau Bu Julia kan di kota ya, di kota. Kalau saya kan agak agak ke pelosok. Itu anak itu kenapa sih nggak ngerjakan itu sampai gimana gitu. Akhirnya dicari tahu satu demi satu, kenapa sih Bu, saya itu nggak punya HP, HP-nya itu punya ayah kan pulangnya malam. Atau kenapa kamu nggak ngerjainnya malam? Ayah pulangnya jam 10 Bu, sayanya udah ngantuk, terus besoknya udah berangkat lagi. Oh iya juga, bisanya hari Minggu. Nah itu juga harus kita pertimbangkan. Juga ada juga yang ada Bu HP tapinya nggak mampu Bu beli kuotanya. Nah itu kan benar-benar ada juga anak yang akhirnya dipanggil gitu ya. Kamu teh kenapa sih? Kamu teh kan orang, masa ibu kamu nggak ngebeli? Orangnya berada gitu ya. Tapi kenapa dia itu ya? Nggak taunya dia tuh nggak bisa cara pakainya, kenapa nggak nanya, malu, diem aja. Nah setelah dikasih tahu dia tuh bagaimana cara menggunakan Google Classroom ya, Google Form gitu, akhirnya mereka bisa gitu. Jadi sepertinya memang kita tidak bisa ya menjudge bahwa si anak tuh malas, ini dikejar-kejar, ini itu mungkin kabur itu karena dia depresi juga bisa ya Bu Yulia ya, dia depresi karena dia tidak senang dipaksa gitu. Nah ini dia yang harus saya udah beritahu ke gurunya, Ibu kalau saya pikir gitu kan, kita juga kan nggak enak ya ke anaknya orang tuanya sampai ke rumah juga. Ibu saya pikir kalau misalnya udah 14 jumlah 14 tugas, saya pikir kalau 8 udah masuk mah ya udahlah Bu gitu kan ke ininya. Tapi tetap aja tiap semester, tiap kelas selalu begitu terus. Jadi kadang-kadang kita mangkal juga, kadang-kadang udah gak usah dikasih tahu ke anaknya, yang penting si ibu ini mah ini suka begini, ben aja lah, kita lihat aja nanti nilainya berapa gitu kan. Nah nanti tinggal dilihat, di pelajaran saya begini, di pelajaran yang lain begini, udahlah di sini mah begini gitu. Paling saya begitu. Iya
Iya, kayak gitu. Mungkin kadang-kadang karena saya sekolahnya juga agak ke pelosok gitu, kadang-kadang udah setengahnya aja udah Bu, saya di sekolah saya udah gitu, Iya, udah syukur alhamdulillah. gitu. Makanya setelah tatap muka tuh kita benar-benar terbantu ya, maksudnya kita tidak mengalami hal seperti itu lagi ya. Kemudian Ya, Bu Yulia mungkin yang itu mah oknum ya, yang di atas-atas gitu mah kan kita juga dalam ini juga dalam guru-guru juga kadang-kadang harusnya guru-guru gini, tapi ada aja yang oknum ya, berarti kan nggak mayoritas ya, kalau itu mah mungkin udah kepribadiannya gitu ya. Dan yang di sini kan yang kita itu ada 6 dimensi itu ya, 6 dimensi ya, pelajar Pancasila itu. Nah, Din. itu mungkin mereka itu yang di atas itu belum belajar itu kali Bu Yulia dulunya gitu ya. Jadi kita sekarang itu kita cobalah ke siswa kita generasi seperti ini kan untuk menyambut generasi emas ya 2045. Mudah-mudahan kita itu bisa menjadi negara yang maju gitu ya, yang memiliki karakter siswa-siswanya berkepribadian apa ya, berpikir kritis ya, jangan sampai siswa kita itu pinter-pinter tapi kok nggak ada sih misalnya HP buatan Indonesia, Pak, anak bangsa ya, buatan anak bangsa, nggak ada sih yang, nah seperti itu mungkin ya, ini dari berpikir kritis, mungkin ya mulainya dari kita mungkin ya, walaupun itu oknum lah, itu mah kita anggap oknum saja ya, dan saya mah percaya ada guru-guru di sini yang bagus-bagus ya. Guru mah alhamdulillah Bu. Iya, guru mah alhamdulillah ya, kita mah nah kan semuanya dari guru juga, mudah-mudahan siswa yang kita didik tidak ada yang seperti itu, tidak akan menjadi oknum-oknum yang merugikan gitu ya, yang mencoreng lah nama baik kita gitu ya. Ya, ya. Ada Terima lagi? kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang sharing, saya mah inginnya sharing ya, sharing kayak gitu, berbagi pengalaman ya. Bu Ani, Bu Atin, Bu Purwanti, Bu Pamurdiana, ya mungkin itu yang tampil di layar saya ini ya. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin ini hari terakhir ya, hari terakhir kita di pembelajaran ini ya, untuk asesmen ini, pelatihan asesmen ini. Baik, kalau tidak ada, saya akan serahkan lagi kepada Pak Darno. Pak Darno, enggak? Oh iya, siap Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya pada Ibu Hartini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ibu Hartini. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan ya dan penjelasan tentang asesmen diferensiasi produk ya, yang sudah panjang lebar ya disampaikan oleh Bu Hartini. Bapak Ibu, dengan demikian selesai sudah ya rangkaian kegiatan pelatihan asesmen paradigma baru ya, kurikulum prototype. Bapak Ibu sudah banyak ya ilmu yang diperoleh sejak dari pertama tentang pembelajaran kolaboratif, asesmen modul ajar, kemudian pembelajaran STEM, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk ya. Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu mendapatkan sesuatu ya, ilmu ya, yang mengikuti perkembangan ya, dinamika pendidikan di tanah air kita ya. Bapak Ibu harus menjadi yang terdepan, Bapak Ibu harus duluan tahu ya daripada murid-murid kita ya. Bapak Ibu harus duluan memahami ya strategi pembelajaran di kelas, sehingga murid-murid kita akan terlayani dengan baik. Meskipun Bapak Ibu tidak semua dari sekolah penggerak ya. Bapak Ibu, selain ilmu yang Bapak Ibu dapat, nanti kami akan memberikan ya laporan pengembangan diri ya. Mungkin besok atau lusa kami berikan soft copy-nya itu sebagai oleh-oleh ya, beserta dengan sertifikatnya sesuai dengan yang Bapak Ibu isi ya di file serta susulan yang kami berikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya buat KAS itu ya, forum MGMP kita, supaya tetap eksis pelatihan-pelatihan terus berjalan ya. Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan selama 4 hari ini sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran semuanya, kebersamaannya selama 4 hari.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darno, Bu Arti. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu